Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas mengenai daur ulang besi bekas atau baja bekas atau bahasa Inggrisnya adalah scrap, steel scrap pada mata kuliah metalurgi daur ulang. Kita akan lihat pertama mengenai produksi baja. Tentu saja tidak akan fokus ke siapa negara yang produksi baja terbesar di dunia, hanya memberikan gambaran bahwa produksi baja itu terus meningkat. Pada tahun lalu produksi baja sudah mendekati 1,9 miliar ton. Jalur produksi besi baja. Ini sudah pernah diberikan pada kuliah metalurgi besi baja. Di sini fokus hanya pada recycling atau pada daur ulang dari besi bekas atau baja bekas. Kita lihat ini secara keseluruhan proses produksi besi baja dan teknologi blast furnace, teknologi smelting reduction, direct reduction, kemudian sini scrap atau besi tua atau baja bekas atau besi bekas. Ini yang kemudian dapat didaur ulang 100% dengan menggunakan electric arc furnace atau sekitar 18 sampai 20% dengan menggunakan BOF. Kalau misalnya kita katakan alat yang mana yang bisa mendaur ulang besi bekas atau baja bekas, alatnya adalah EAF. Itu yang paling banyak digunakan di dunia dan ini adalah alat yang paling dominan digunakan untuk melakukan proses daur ulang dari besi tua atau baja bekas atau besi bekas. Di sini diberikan kembali jalur yang tadi. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai daur ulang dari besi tua atau baja bekas atau besi bekas atau steel scrap bahasa Inggrisnya dengan menggunakan EAF. Kita lihat umur dari besi atau baja yang digunakan. Besi atau baja berasal dari alam. Ya, besi berasal dari alam, berasal dari biji besi, baik hematit, magnetit, kemudian dilakukan proses penambangan yang pertama, setelah itu dibawa ke pabrik. Pabriknya bisa macam-macam yang sebenarnya sudah diberikan informasinya, misalkan dengan menggunakan blast furnace, kemudian dimurnikan lebih lanjut dengan menggunakan BOF. Setelah itu ada proses selanjutnya di ladle furnace, dicetak menjadi slab, kemudian digiling sehingga menjadi produk baja. Produk baja ini kemudian digunakan sebagai bahan baku di industri manufaktur, industri konstruksi, maupun industri-industri yang lain. Ini contoh digunakan sebagai jembatan di infrastruktur. Di sini umur pakai dari baja bisa 50 sampai 100 tahun. Tidak ada jembatan yang umurnya hanya 1 tahun, tidak ada. Pasti orang mau membangun jembatan umurnya minimal 50 tahun, ya sampai ratusan tahun. Kemudian digunakan sebagai crane di sini, umurnya bisa 10 sampai 20 tahun. Setelah itu akan didaur ulang, nggak bisa digunakan lagi crane ini, atau digunakan untuk mobil pribadi, itu umurnya sekitar 15 tahun, ada yang 5 tahun ya di Eropa, tapi secara umum bisa sampai 15 tahun. Kalau di Indonesia mungkin sampai lebih dari 20 tahun ya. Mungkin 30 tahun juga masih ada beroperasi di jalan, tapi secara umum 15 tahun, setelah 15 tahun, baja yang ada di sini akan didaur ulang. Kemudian juga digunakan untuk peralatan rumah tangga, untuk kulkas, untuk mesin cuci, pakaian, dan lain-lain. Umurnya bisa 5 sampai 50 tahun. Kemudian digunakan untuk peralatan, umurnya 1 sampai 10 tahun. Digunakan juga untuk kaleng makanan. Itu biasanya umurnya ya sekitar 6 bulan, mungkin maksimum di 1 tahun ya, katakanlah rata-rata di 6 bulan. Baja ini, yang sudah digunakan ini, misalkan digunakan untuk mobil, sudah selesai dipakai untuk mobil, tidak bisa lagi digunakan karena alasan macam-macam, efisiensi, mesin, dan lain-lain ya, perawatannya akan tinggi. Baja ini kemudian didaur ulang dengan menggunakan alatnya yang umum adalah dengan menggunakan EAF. Begitu keluar dari EAF ini, produk baja itu sama seperti di awal. Jadi artinya kita bisa menghasilkan mobil kembali, bisa menghasilkan jembatan kembali. Dalam hal ini dikatakan bahwa baja termasuk material yang bisa reinkarnasi, bisa lahir kembali. Ya, setelah digunakan, di sini dia lahir dari tanah, manusia membuat menjadi baja, lahir jadi baja. Setelah itu digunakan, dia hidup di sini ya, hidup seperti mobil ini kan hidup ya, dia jalan ya kemana-mana. Setelah itu digunakan, dia akan mati, nggak bisa lagi digunakan, masuk ke alat yang namanya EAF yang umum digunakan, keluar menjadi baja lagi. Jadi benar-benar reinkarnasi. Walaupun bisa saja masuknya adalah mobil bekas yang udah tua, begitu keluar jadinya jembatan. Atau jadi produk-produk lain, menjadi mobil lagi juga bisa, menjadi peralatan rumah tangga, menjadi pisau, menjadi macam-macam peralatan-peralatan yang lain.
Ini sebagai gambaran bahan baku yang digunakan untuk produksi besi baja. Datanya sudah agak lama, nih tahun 2000, ini tahun 2010. Di sini, bahan baku yang digunakan untuk produksi baja, di tahun 2010, 984 juta ton berasal dari blast furnace, di tahun 2000, 519 juta ton. Kemudian ini yang berasal dari daur ulang besi tua atau baja bekas. Kalau misalnya kita lihat persentasenya, ini sekitar 24% di tahun 2010, sementara di tahun 2000 sekitar 30%. Jadi biasanya antara 25% sampai 30% itu adalah baja yang selalu mengalami proses daur ulang di industri besi baja. Ini data yang diberikan di tahun 1988 sampai dengan 2015. Kita lihat di sini, yang di sini adalah total produksi baja yang dihasilkan di tahun 2015, kemudian yang warna merah adalah jumlah baja bekas yang disirkulasi. Jadi kalau bisa dilihat juga kira-kira sekitar 30%. Mobil sudah digunakan jadi mobil bekas, kemudian dikirim ke pabrik shredder, di sini akan dihancurkan menjadi scrap. Scrap ini contoh scrap di tempat lain, ini juga contoh scrap, ini juga contoh scrap. Scrap ini kemudian dibawa ke pabrik baja, dilebur kembali, akan menghasilkan produk baja yang baru. Jadi bahasa Inggrisnya, when you buy steel products, you buy recycle. Jadi sebenarnya baja ini bisa di-recycle 100%, bisa didaur ulang 100%, tanpa memberikan impact yang berarti. Jadi kita membeli produk yang selalu bisa didaur ulang. Tidak ada impact terhadap lingkungan. Tidak seperti plastik yang mempunyai impact terhadap pencemaran lingkungan. Baja ini tidak. Kalau misalnya di alam ya pasti dia akan berkarat ya. Kalau misalnya dia berkarat dia kembali lagi ke alam. Kalau misalnya kita tidak melakukan proses daur ulang. Kalau misalnya kita melakukan proses daur ulang, tentu saja kita bisa menghemat bahan baku karena dia berasal dari tanah, dari biji besi. Yang kedua, bisa menghemat energi karena kebutuhan energi untuk melebur baja bekas ini jauh lebih kecil dibandingkan orang mengekstrak besi dari alam. Jadi kebutuhan energinya jauh lebih besar. Kemudian CO2 yang dihasilkan juga lebih sedikit pada saat orang melakukan proses daur ulang ini dibandingkan mengekstrak besi yang dari alam. Itu keuntungannya proses-proses yang dilakukan dengan daur ulang dari baja bekas ini. Harga scrap. Scrap ini termasuk barang, mohon maaf ini, mungkin tidak benar ya 100%. Barang yang mudah menguap. Tidak benar ya. Kalau Anda tidak percaya, Anda letakkan saja baja di depan rumah Anda. Anda lihat, kira-kira mungkin beberapa jam kemudian, apakah benda tersebut masih ada di depan rumah Anda? Tidak ada. Udah menguap. Maaf, bukan menguap. Artinya diambil oleh pemulung atau diambil orang lain. Karena scrap ini ada harganya, mempunyai harganya. Anda lihat di sini harganya ya sekitar hari ini Agustus 2020. Ini juga datanya di September ya. Harganya di sekitar 225 US dollar per ton. Jadi kalau misalnya dirupiahkan ya sekitar 3 juta, ya hampir 3 juta rupiah untuk 1 ton. Kalau misalnya kita punya 1 meter kubik yang pejal, itu artinya kita punya sekitar 7,8 ton atau 8 ton. 8 dikali 3 ya sekitar 24 juta untuk 1 meter kubik baja bekas. Saya akhiri segmen yang pertama ini baru introduksi mengenai daur ulang baja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.